ternyata untuk kita memperpanjang umur kita di dunia industri ini, kita harus mau lompat ke bawah untuk naik lagi. Orang tuh kadang lupa, dia kalau udah di atas, dia tinggal nunggu jatuh sebenarnya. Tapi kadang dia lupa, dia terlalu euforia dengan di atasnya. Dia lupa, saya kalau merasa, wah ini udah merasa hal yang bagus nih, saya lebih baik turun lagi ke bawah, cari sesuatu yang baru, supaya saya tahu naiknya lagi ke atasnya lagi. Inilah Endgame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua. Di semesta jam 1 malam saya melihat wawancara Gita Wirjawan, mewawancarai Raffi Ahmad, dan saya lihat Raffi Ahmad di mata Gita Wirjawan itu meluapkan ya visi bisnisnya yang sangat visioner. Misalnya dia akan membuat satu jaringan kuliner VNB ya, food and beverage dalam waktu 2 tahun itu 100 kuliner ya, 100 cabang dengan modal satu cabangnya itu 0 rupiah, dan itu satu ide yang gila yang belum pernah dipikirkan orang lain. Itulah salah satu visi besar dari Raffi Ahmad yang dulu seorang seorang artis, dan bisa melakukan transformasi menjadi seorang entrepreneur, dan itu tidak banyak dilakukan oleh sesama artis di Indonesia pada tingkat kesuksesan yang sangat tinggi, yang sangat berhasil sebagaimana dilakukan oleh Raffi Ahmad yang awalnya memiliki 4 karyawan, sekarang dia memiliki satu karyawan berjumlah 500 orang, dan itu tidak bisa ditandingi oleh seorang Pak Embong ataupun seorang Deddy Corbuzier yang sama-sama memiliki podcast ya. Dan di dalam podcast Gita Wirjawan yang saya lihat semalam itu memang luar biasa kemunculan visi besar dari Raffi Ahmad ya, teman baik dari Pak Embong itu, yang tidak muncul ya visi-visi bisnis yang spektakuler itu waktu Raffi Ahmad diwawancari oleh Helmi Yahya Bicara misalnya. Dan dalam podcast di mana itu, di Gita Wirjawan, dia memang membayangkan ya Rans Entertainment sebagai salah satu 5 besar dari salah satu dari 5 besar YouTuber di Indonesia, sebagaimana kelompoknya kan berganti-ganti antara Deddy Corbuzier, Rans Entertainment, kemudian Ria Ricis, Atta Halilintar, dan satu lagi itu Pak Embong. Itu berbeda ya kelima YouTuber itu dibandingkan Rans dan Raffi Ahmad sebagai YouTuber. Dia lebih kuat ya naluri bisnisnya itu, dan kekuatan naluri bisnis itu karena didorong oleh kemampuannya untuk selalu merendahkan hati di hadapan sumber-sumber utama, sumber-sumber belajar yang terpilih ya, karena dia pendidikannya kan secara formal itu hanya SMA, dan dia mulai 14 tahun atau 13 tahun mencari uang sendiri sampai sekarang 22 tahun, umur 35. Jadi secara bisnis dia bukanlah seorang lulusan seperti Nadiem Makarim, lulusan Harvard Business School sehingga bisa melahirkan Gojek dan turunannya ya, tetapi Raffi Ahmad betul-betul dia seorang otodidak pada level entrepreneurship, dan dia terus-menerus belajar sehingga mencapai puncak karir bisnis seperti sekarang yang begitu besar. Dan dia di dalam naungan Rans Entertainment itu dia ingin membayangkan Rans Entertainment itu seperti Walt Disney. Hanya Walt Disney tidak memiliki zoo kebun binatang, tapi Rans Entertainment nanti merek dagang Rans itu akan seperti Walt Disney dan mencapai tingkat dunia. Kan hebat itu. Dan itu hanya muncul di podcast Gita Wirjawan. Yang berikutnya yang menarik dari Rans dari Raffi Ahmad, saya penggemar ya mengikuti narasumber yang diundang oleh Gita Wirjawan, biasanya sangat intelektual ya, betul-betul orang-orang pilihan, paling nggak orang-orang yang memang kelihatannya well informed dan terdidik meskipun dia seorang anak muda. Tapi saya belum pernah melihat ya seorang narasumber seperti Raffi Ahmad yang berkali-kali tertawa lepas karena menjelaskan ide-idenya yang gila, dan kemudian
kedua kakinya itu bisa terangkat di depan Gita Wirjawan berkali-kali. Itu menunjukkan ekspresi yang spontan dan betapa dia memang seorang entrepreneur yang sejati. Siapa? Yaitu Raffi Ahmad, suaminya dari Nagita itu. Luar biasa ya. Saya merekomendasikan dibaca ulang atau ditonton ulang ya, wawancara Gita Wirjawan dengan Raffi Ahmad, dan faktor Gita Wirjawan itu juga sangat men-challenge, sangat membuka wawasan dan membuat narasumber terutama Raffi Ahmad itu bisa terpancing mengeluarkan ide-ide terbaiknya atau apa yang dia sembunyikan dalam bisnisnya di masa depan. Itu betul-betul Gita Wirjawan itu mampu ya mengulik, atau bukan mengulik ya, menemukan ya satu kekuatan dari setiap yang dia wawancarai atau keistimewaan dari setiap yang dia wawancarai. Dalam hal ini sekarang adalah Raffi Ahmad, yang ternyata tidak saya temukan ya Raffi Ahmad di channel lain kecuali di channel Gita Wirjawan. Itu betul-betul Raffi memperlihatkan visi bisnisnya yang visioner ketika dipancing. Ya itu seperti kata Gita Wirjawan, ya itu seperti Walt Disney. Oh ya, itu yang saya maksud, saya seperti Walt Disney. Jadi rupanya bisa dibaca pikiran-pikiran Raffi Ahmad oleh Gita Wirjawan, visinya. Karena rupanya Gita Wirjawan itu memang sangat kaya oleh bacaan, kelihatan buku-bukunya ya. Dan saya ngikuti buku-buku seperti Gita Wirjawan. Buku-buku saya ada buku komik situ. Komik Shinchan ada di situ. Itu saya macam buku-buku seperti itu supaya kelihatan pinter, tapi sebenarnya kalau omongannya ya bisa dilihat ya orang itu sampai mana, dilihat dari cara omongnya. Seperti saya kan kelihatan siapa saya sebenarnya. Jadi jangan tertipu oleh buku-buku itu, kan buku-buku apa itu nggak jelas. Jadi saya recommended ya wawancara Raffi Ahmad itu bagus sekali karena faktor pewawancaranya yaitu Gita Wirjawan, dan dibandingkan Baim Wong tentu sangat berbeda ya. Kalau Baim Wong itu kan ini lebih kepada charity-nya itu yang sangat kuat dan sangat spektakuler ya, daya-daya daya-daya membantu secara konkret dalam konten-konten bisnisnya. Tapi kalau Raffi Ahmad itu kelihatannya dia culun, kelihatannya dia itu main-main dalam berbicara, tapi dia ingin memperlihatkan bahwa dirinya itu sangat kreatif dan sangat visioner, terutama dalam mengembangkan bisnis di masa depan ya, dengan merek yang khas yaitu Rans ya. R-nya itu Raffi, Rans itu N, terus N-nya itu Nagita Slavita. Nagita siapa sih namanya itu? Ransu ya, pokoknya itulah istrinya. Mohon maaf ya saya salah nyebutin nama Nagita, S-nya saya nggak tahu. Lupa ya. Jadi dia mengembangkan merek dagang Rans, dan itu tidak dilakukan oleh Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier tidak mungkin mengembangkan merek. Dia yang dia kembangkan adalah close the door ya. Tapi kalau kalau dia mengembangkan bisnis, jangan-jangan banyak bisnisnya, banyak lini bisnisnya nanti bisa close. Sementara Baim Wong itu tidak tampak ya pengembangan usahanya, kecuali dia saya nggak tahu ya akan mengembangkan bisnis seperti apa. Tapi Baim Wong itu merasa menyerah ya setelah 11 tahun bisnis restoran dan ambruk dan gagal dia tutup, dan kemudian masuk dia bisnis sebagai startup digital, kira-kira begitu ya. Tapi justru si Rans Entertainment tuh justru dia mau mengembangkan ya jaringan bisnis restoran, makanan dan minuman, sesuatu yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Baim Wong. Dan ketika dia bicara tentang jaringan makanan, dia begitu yakin bisa mengembangkan jaringan restoran, makanan dan restoran itu dalam waktu 2 tahun 100 cabang dengan modal 0 rupiah dan tanpa dia sebutkan caranya, kecuali dia simpan sendiri dengan timnya. Itu menunjukkan Baim Wong berbeda dengan apa? Dengan temannya satu kontrakan saat sama-sama menjadi pemain sinetron di usia muda, yaitu Baim Wong dan kawan baiknya adalah Raffi Ahmad. Dan Waalaikumsalam.
Jadi kemudian saya ingin menggarisbawahi sendiri, saya merasakan mendapatkan nilai yang baru atau perspektif yang baru atau informasi yang sangat sedap secara intelektual ketika mendengarkan wawancara kita Wiryawan dengan Raffi Ahmad. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.